Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba membuat game seperti ini ya. Namanya kita kasih nama Space Shooter, dimana skenario-nya pesawat menembaki asteroid ya, kemudian mendapatkan skor, dan setelah mendapatkan skor di situ ada speed yang terus bertambah, artinya halangan semakin susah ya untuk bisa selamat dari tabrakan batu meteor. Sebelum dilanjut, teman-teman, buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe channel video pembelajaran untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Baik teman-teman, setelah terbuka untuk project baru seperti ini, kita hapus sprite bawaannya, kemudian kita butuh background dan 4 sprite ya. Kita cari dulu backgroundnya, kita cari di sini. Ya, di sini kita pilih yang galaksi atau nebula ya teman-teman, silahkan pilih. Saya pilih yang galaksi. Kemudian setelah itu kita cari sprite-nya ya. Di sini pencarian kita ketikkan misalnya roket. Oke, kita udah memasukkan roket dan batu ya, batu asteroid. Kita tambahkan lagi untuk senjatanya ya, pakai button yang ini ya. Oke, warnanya biru. Teman-teman bisa ubah kalau pengen ganti jadi warna merah misalnya ya. Baik, selanjutnya kita masukkan satu lagi, yaitu pakai paint ya. Di sini kita bikin tulisan game over pakai teks, kemudian kita ketik. Kita gunakan jenis teksnya yang pixel seperti ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita mulai dengan ukurannya ya. Ini karena terlalu besar, kita bikin jadi 50. Oke, kemudian juga roketnya kita bikin jadi 50. Nah, kemudian roket di sini dia madepnya ke atas ya, kita bikin dia madep ke samping. Caranya ini di direction, bisa kita putar. Kemudian untuk lasernya juga kita bikin jadi 20 aja ya. Nah, seperti ini. Untuk pengkodean kita coba dari ini, kita hide dulu ya teman-teman sebelum dikode. Oke, kita coba dengan meletakkan roket di sini di tengah seperti ini. Kemudian kita masuk ke event. Oke, ketika dimulai kita letakkan ya koordinatnya di sini. Jadi ketika di start ya udah ready di sini. Oke, selanjutnya kita pingin dia bergerak ke atas dan ke bawah ya. Menggerakkan atas bawah kita bisa menggunakan event juga. Di sini ada event ya. Kita masukkan yang ini. Jadi pilih yang up arrow, anak panah ke atas di keyboard. Jadi ketika anak panah atas di keyboard ditekan, apa yang akan terjadi? Kita bisa menggunakan, kalau atas bawah itu sumbu Y ya, berarti kita bisa
ceng Y ya. Nah ini ke atas berarti plus ya, kita coba. Nah tinggal sekarang ke bawah kita tinggal duplikat. Nah ini kita ganti ke down, jangan lupa ininya di minus. Ya, jadi kalau ke atas 10, ke bawah minus 10. Kalau kita coba gerakan seperti ini sudah bisa ya. Oke, selanjutnya kita juga bikin dua variabel di sini. Kita masukkan di variabel, kita make variabel ya, score dan speed ya. Baik, kita set untuk ketika dimulai ya, selain tadi koordinat, sini skornya juga kita set ke 0. Selanjutnya kita akan membuat roketnya bisa meluncurkan senjata ya. Kita kasih nama aja ini jadi laser ya. Oke, lasernya kita masukkan di sini event ya. Jadi ketika baru dimulai, si laser kita sembunyikan dulu. Nah kemudian kita munculkan ya. Jadi ini ketika ditekan tombol apa baru keluar ya. Kita akan gunakan di sini event yang ini ya, space. Jadi tombol spasi di keyboard kita gunakan untuk memunculkan tembakan laser ini. Kita ingin membuat tembakan, dan tembakannya nggak cuma satu ya, makanya kita mau bikin clone-nya. Kita cari di sini create clone ya, create clone of myself. Oke, kemudian kita tambahkan di sini ketika lasernya di clone ya, mulai start as a clone ya, kita posisikan apa namanya, lasernya sesuai dengan posisi roket ya. Jadi kalau ini kita gerakin ya kan, dia munculnya harus sesuai posisi roket. Oke, kita masuk ke set position, go to oke, kita gunakan yang ini ya, supaya Y-nya ngikutin dari rocket ship ya. Ini namanya rocket ship untuk pesawatnya. Kemudian ini Y positionnya dibikin mengikuti roket. Jadi kalau kita start seperti ini height ya, berarti di sini harus kita munculin nih. Kalau udah posisinya di sini, kita munculin dulu show. Jadi kalau kita start, kemudian kita klik, dia muncul ya. Ini ketika udah di tekan tombol spasi. Nah sekarang kita tinggal ngejalanin ini apa namanya, lasernya, biar dia sampai ujung menembak. Berarti kita gunakan repeat until ya, repeat until gini, repeat until touching
Ini menyentuh pinggir berarti ya. Nah, ini move, dia move. Oke, move 10 step. Nah, ini supaya ininya tidak ada ya, kita delete this clone. Nah, seperti ini kita coba jalanin, kemudian kita tekan spasi. Nah, seperti itu ya tuh. Jadi kalau kita tekan banyak, dia akan muncul banyak karena dia clone. Oke teman-teman, itu. Nah, kita coba sambil gerakin. Nah, dia ngikutin ya. Oke, ini ada koreksi untuk pergerakan atas bawahnya ya. Jadi ketika ditekan begini, dia nggak bergerak ya. Kita coba cek ulang ini. Untuk kita bisa menggunakan jika ya, pakai jika. Ini kita hapus, kita cari ini ya, key up arrow press, kemudian kita pakai sumbu Y ya. Kalau mau buat sumbu X bisa ya, change Y ke B10. Kita bikin forever ya. Oke, ini untuk yang atas, yang bawah kita juga sama, down. Kemudian jangan lupa ini di bikin minus. Jadi kalau kita apply, nah sambil kita tembakkan apakah dia bisa. Nah, ini lebih berjalan ya. Kalau yang tadi pakai kode yang tadi, dia tidak bisa menembak sambil bergerak. Jadi solusinya pakai perandaian. Oke, baik teman-teman, itu untuk proses penembakan. Sekarang kita masuk ke yang roket. Untuk roket kita masukkan event ya. Ketika dimulai, kita akan bikin sama ya kayak yang laser tadi ya, clone. Kita cari clone, create clone. Nah, cuma biar banyak, kita buat jadi 5 ya. Oke, kemudian ketika dia mulai clone ya, kita tentukan posisinya, set go to. Nah, ini untuk Y nya ya, karena ada 5 nanti ini kita bikin random position. Ini kita bisa setting rentangnya ya. Oke, untuk posisi X sendiri itu kita taruh di paling kanan, yaitu 240.
sedangkan Y kalau kita mau full atas dan bawah itu dia 180. Jadi min 180, kemudian paling atas 180 untuk Y nya. Setelah kita tentukan posisinya, oke, selanjutnya kita masukkan variabel speed dulu ya. Jadi ketika dimulai speednya itu 0, kemudian di sini kita set speed to speed ya. Nanti speed ini akan bertambah seiring apa namanya, skor gitu ya. Jadi kalau skornya nambah, speednya nambah. Oh ya, ini speednya di awal tetap harus ada ya, karena kalau nol dia nggak gerak. Kita bikin speed yang paling pelan dulu, karena ke kiri dia min 0,5 ya. Jadi nanti ini pergerakannya 0,5 pelan. Nanti akan kita tambahin seiring dia mendapatkan skor. Oke, setelah itu kita buat dia berjalan ke kiri ya. Nah, ini kalau kita klik start dia udah ada di sini nih. Nah, kemudian yang ini harusnya hilang ya, kayak yang tadi. Berarti ini yang aslinya, yang bukan clone, itu harusnya hilang. Kita tambahkan di sini hide ya. Setelah di clone dia hide. Cuma di sini kita harus munculin dulu gitu di awal. Nah, seperti ini. Jadi yang muncul ada clone-nya. Selanjutnya kita pingin dia berjalan ke sini. Yang sudah di clone kita bikin kodenya. Kita masukkan controller dulu, repeat until ya. Oke, ini yang speednya nanti kita masukkan belakangan. Repeat until touching ya, jadi dia menyentuh rocket ship ya. Nah, baru sekarang kita masukkan speednya ya, change x ini by speed ya. Di sini di awal speednya sekian, kemudian jika dia nyampe sini ya, kan ini harus berulang. Ketika dia udah nyampe X yang paling ujung min 240, maka dia harus kembali. Berarti kita masukkan perandaiannya. Jika operatornya yang ini X position lebih kecil dari kita ambil ini posisinya, jadi dia balik lagi ke posisi kanan lagi. Selanjutnya kita bikin kode ketika dia terkena laser ya. Berarti kita masukkan lagi perandaian jika
dia menyentuh raster ya, apa yang terjadi, skornya akan bertambah ya. Change skor, misalnya nambahnya 10. Kemudian ketika skornya nambah 10, speednya juga nambah ya, nambahnya 0, min 0,1. Jadi nanti setiap dapat skor 10, dia di sini yang awalnya 0,5 ya, jadi 0,6 min. Jadi semakin cepat ke kiri gitu ya. Ketika ini roketnya kena laser ya, batunya kena laser, kita pakai broadcast. Kita bikin broadcast game over. Nah, kemudian di yang ini ya, ini kita kasih nama game over juga. Baik, kita program di sini, kita masukkan eventnya ya. Ketika dimulai, berarti dia posisinya disembunyikan dulu, tidak muncul ya ini. Kemudian ketika dia dapat broadcast game over ya, baru dia muncul. Kemudian kita bisa menambahkan suara juga ya. Di sini kita cari yang ini, misalnya loose. Oke, kita coba kita tes gamenya. Nah, ini udah berjalan. Baik, selanjutnya ya, tadi karena ini belum ditambahkan untuk ketika dia sudah kena laser, dia harusnya balik lagi ke paling kanan ya. Baik, sebelum kita coba, kita tambahkan suara ya di sini. Ketika suara laser itu ditembakkan, kita tambahkan di sini, cari suara laser. Kita tambahkan di sound. Seperti ini. Nah, kemudian ketika roket terkena laser di sini, ya, kita tambahkan suara juga. Oke,
Oke, kita tambahkan suara koin. Jadi kalau kita jalankan, nah seperti itu ya, dapat. Kita coba mainkan. Ini kita tambahkan stop all berarti ya di sini ya. Kita tambahkan di kontrolnya sini ya, stop all. Setelah ada suara berarti semuanya berhenti seperti itu. Kemudian untuk speednya tadi yang ini kalau misalnya biar rentang mainnya lebih lama, ini bisa di tambahin misalnya 0,01, jadi dia cenderung lebih pelan, atau 0,02 lah gitu ya. Jadi ketika dimainin lebih pelannya lebih lama gitu, karena penambahannya sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel video pembelajaran untuk mendapatkan update video terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.